cenderungnya seseorang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kecenderungan yang melampaui batas. Nanti misalnya dia sudah berumah tangga, tapi cenderung untuk zina itu besar sekali, ya. Walaupun dia sudah punya pasangan. Tanda-tanda dan indikasi yang saya maksudkan dari terjangkit penyakit rohani antara lain. Yang pertama, ini kalau ada satu pun menurut penulis, maka butuh ruqyah syariah. Kalau tidak ada semuanya, maka itu sebuah karunia yang besar dari Allah SWT yang harus disyukuri. Yang pertama, berpaling atau menjauhkan diri dari ketaatan dan berzikir kepada Allah, khususnya sholat fardu. Males sekali untuk sholat, ya. Kalau indikasi ini ada, bahkan sampai melalaikan keluar dari waktunya, ini berarti ada indikasi butuh ruqyah syariah. Ya, tolok ukurnya adalah masalah sholat, atau mungkin ibadah-ibadah yang rutin dikerjakan seperti zikir pagi petang, membaca Al-Quran, hadir di majelis ilmu, semua itu bergejolak dalam jiwanya menolak. Maka berarti dia sudah ada satu indikasi harus ruqyah syariah. Yang kedua, sakit kepala yang terus-menerus tanpa disebabkan gangguan psikologis. Bukan karena memang medis, misalnya dia tabrakan, kemudian pernah operasi, ya, atau memang medis pernah mengklaim atau dokter pernah mengklaim bahwasanya dia kena penyakit ini dan penyakit itu, ya. Kalau tidak ada dan tidak normal, terutama mendekati waktu azan, ya, atau lagi mendengarkan ayat Al-Quran, tiba-tiba pusing, maka itu berarti jelas ada indikasi adanya sihir dan butuh ruqyah syariah. Ya, karena sakit kepala ini adalah ciri yang paling khas, dasar sekali. Seringkali tidak enak, sakit kepala, bahkan sampai pada tingkat kalau sihirnya terlalu kuat, itu bertemu dengan orang beriman aja sudah pusing, ya. Sudah nggak nyaman, atau mules, ingin muntah, merasa tidak nyaman, ya. Merasa ingin marah, geram, karena melihat orang-orang beriman. Maka itu semua adalah jelas indikasi yang kedua. Yang ketiga, kemarahan yang amat sangat, hingga seseorang kehilangan kontrol atas diri dan lisannya. Jadi selalu apa saja marah, apa saja marah. Ya, kadang-kadang kalau kita berpikir dengan akal sehat, ini nggak butuh marah, nggak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi ada orang begitu, subhanallah, istrinya telat aja ambil minuman sudah cukup marah. Suaminya mungkin berbicara apa tersinggung, marah. Maka ini semua tidak normal, ya. Tentu orang marah, teman-teman, pada tempatnya kalau memang penyebabnya memang jelas, maka nggak ada masalah. Nabi SAW marah kalau terjadi pelanggaran agama. Bahkan wajah beliau memerah alaihissalatu wassalam. Tetapi ini tidak terjadi di setiap keadaan. Ada orang minum marah, makan marah, sampai mukanya walaupun dia senyum kita anggap lagi marah. Ada orang begitu. Bawaannya marah, alisnya sudah bentuk marah, semuanya bentuk marah karena terbiasa marah. Jadi walaupun dia senyum, kalau dia senyum itu sudah seperti hari raya, gitu kan. Kalau dia senyum sekali karena marah terus bawahnya, ini ada masalah sihir, ada gangguan, ya, syaitan. Yang ketiga, yang keempat, pikiran yang linglung, tidak terarah, tidak fokus, selalu pecah konsentrasinya. Ya, masuk dalamnya banyak lupa. Ya. Kalau lupa yang berlebihan, ya, baru ketemu tadi pagi sama orang udah lupa. Bahkan ada orang lupa dia sudah makan atau belum. Ya. Tadi dia pakai baju ini, kenapa dia pilih warna itu? Ini lupa yang tidak normal. Semua ini masuk dalam indikasi. Yang kelima, ya, ini dipisahkan oleh beliau, pikiran linglung dan kemudian sering lupa dalam kondisi yang tidak sewajarnya. Yang keenam, rasa lemas yang menyelimuti tubuh dan dengan diiringi rasa malas yang luar biasa serta kehilangan tenaga. Nah, artinya tidak ada sebab, ya, misalnya kalau ada orang capek sekali, letih dari safar, ini tidak ada hubungannya. Atau mungkin perempuan baru habis melahirkan, memang letih, butuh istirahat, atau capek sekali, ya, dalam kondisi tertentu, ini beda. Tapi kalau ada orang tanpa sebab, sering lemas tiba-tiba, ya, tanpa ada sebab, tidak ada sebab medis, ya, maka ini biasanya memang karena pengaruh-pengaruh sihir. Biasanya sihir ini memang sihir melemahkan tubuh. Yang ketujuh, susah tidur pada malam hari atau tidak nyenyak dalam tidur, ya. Ini juga termasuk, ya. Jadi susah sekali, ada di istilah-istilah medis juga dalam masalah ini, ya. Tapi kalau ada orang sudah minum obat, sudah ikhtiar, bahkan dalam kondisi capek pun dia tidak bisa tidur, maka ini
indikasi yang juga masuk dalamnya masalah sihir. Yang kedelapan, perasaan gelisah, sedih, serta dada terasa sempit secara berkepanjangan. Selalu merasa dirinya tidak percaya diri, sedih berlebihan, ya. Apa saja sudah cukup membuat dia sedih. Misalnya mendengarkan cerita temannya sudah cukup membuat dia seperti yang mengalaminya. Terlalu berlebihan dalam masalah ini. Ini semua ada masalah sihir, karena memang targetnya dia merusak orang yang sedang dijadikan target tadi. Yang kesembilan, kecenderungan untuk tertawa ataupun menangis tanpa sebab. Ini saya pernah hadapi sendiri, seseorang keluarga. Jadi dia juga mengakui itu. Kadang-kadang kalau dia lagi duduk, tiba-tiba dia terasa ingin tertawa sendiri. Atau tiba-tiba dia menangis, ya, dengan rasa sedih. Padahal sebenarnya dia tidak ada masalah. Kalau kita ajak ngobrol, tiba-tiba dia dalam kondisi sadar, ya, kalau dia tidak apa-apa. Tapi kalau lagi sendirian, dia berkecamuk di pikirannya dan hatinya sendiri tentang masalah-masalah yang membuatnya tertawa ataupun dia sedih, ya, tanpa sebab. Yang ke-10, sering mengalami mimpi yang buruk dan mengerikan, terutama mimpi-mimpi hewan yang disuruh bunuh dalam Islam, ya. Mimpi ular, mimpi kalajengking, mimpi cecak, ya, atau semua yang sejenis dengan cecak, baik itu toke ataupun kadal yang besar, ya, itu semua masuk dalam istilah adanya indikasi ini, ya, adanya indikasi ini. Karena ini hewan-hewan disuruh bunuh, diistilahkan juga dalam hadis dengan fasiqah atau fuwaisiqah, ya, binatang yang buruk, ya. Sampai kami pernah pelajari dalam Sunan Nabi Daud oleh dosen di tingkat 3 kuliah di Madinah dulu, itu tentang takbir mimpi. Ya, kalau orang mimpi tikus atau hewan-hewan yang seperti ini, berarti memang bisa ada sihir atau bisa ada lawan jenis yang buruk yang sedang mendekati dia. Termasuk misalnya orang kalau mau menikah, kemudian dia istikharah, lalu dia mimpi melihat ada tikus yang mendekatinya, berarti itu pertanda adanya kefasikan calon yang akan menikah dengannya. Kalau mimpi tentang hewan-hewan ini, ya, itu diantaranya. Tapi yang paling sering kalau sihir itu ular, kalajengking ataupun cecak. Itu yang paling sering, ya. Kemudian juga masuk di dalamnya adalah yang ke-11, rasa malu yang berlebihan dan keinginan untuk memisahkan diri dari manusia. Artinya hilang percaya diri, sama sekali nggak mau bicara sama orang, selalu menyendiri, biasanya suka mengurung diri di kamar sendirian, suka tempat-tempat gelap, ya. Kalau diajak ngomong, pikirannya melayang, matanya kosong, ya. Ini semua ada indikasi itu. Yang ke-12, tidak betah, tetap ada di rumah. Benci berkumpul bersama keluarga, istri, suami, anak, bahkan bersikap keras dan kasar saat berinteraksi dengan mereka, serta sering terjadi konflik rumah tangga. Ya, ini masuk dalam indikasi sihir. Yang ke-13, terjadi perubahan negatif dalam diri seseorang, padahal sebelumnya ia hidup dalam stabil dan kesuksesan. Tiba-tiba bangkrut tanpa sebab, ya, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Yang tadinya dia normal-normal saja, nggak ada masalah. Ya, kalau ini terjadi berulang-ulang, maka itu termasuk ada indikasi sihir atau gangguan syaitan. Yang ke-14, tiap penyakit yang menyerang anggota tubuh tertentu yang tidak diobati dengan pengobatan modern atau terapi jiwa, seperti kanker, kejang, flu, alergi, dan sebagainya. Nah, artinya kalau ada penyakit-penyakit yang secara medis tidak diketahui, berarti itu masalah sihir udah. Kalau dokter tidak tahu, oh ini saya tidak tahu ini penyakitnya apa, ya, tidak bisa dideteksi dengan alat, ya, medis sekarang, berarti sudah jelas dia larinya ke masalah penyakit, ya, kejiwaan ataupun gangguan syaitan ini. Ini kumpulan lebih ada 14 indikasi, ya. Kalau saya tambahkan ada 2 lagi, orang sering ketindihan, ya. Ini juga masuk, seringnya ketindihan ini berarti ada gangguan, baik itu gangguan sihir yang diserangkan ke kita, atau dasarnya rumah yang sedang kita tinggali ada gangguan syaitannya, ya. Kalau keseringannya misalnya bapak ibu tidur di sofa di rumah, pasti ketindihan kalau tidur di situ. Atau setiap waktu tertentu kayak malam Jumat, hari Jumat, sering diranjang pun ketindihan, gitu, ya. Nah, kalau ini juga termasuk ada, tapi biasanya lebih cenderung kepada gangguan pada rumah, ya, makanya butuh dibacakan Al-Baqarah rumah itu, ya, sehingga hilang gangguan-gangguan syaitan itu. Dan Al-Baqarah dibaca sampai berulang-ulang kali, ya, sampai terasa memang hilang gangguan itu.
Juga masuk yang ke-16 adalah cenderungnya seseorang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kecenderungan yang melampaui batas. Nanti misalnya dia sudah berumah tangga, tapi cenderung untuk zina itu besar sekali. Ya. Walaupun dia sudah punya pasangan,